Oke. Baik, ada 3 pertanyaan. Yang pertama, apakah harokat itu menentukan makna, tepatnya gitu ya? Oke. Jangankan dalam bahasa Arab sebenarnya, bahasa Indonesia pun beda kan? Beda huruf ya, beda makna. Kadang beda cara baca pun beda makna. Tulisannya sama, APEL. Kalau dibacanya apel, buah. Kalau dibacanya apel, upacara. Itu bahasa Indonesia begitu kan. Itu ada apa namanya, ada sinonim, ada akronim, ada apa gitu kan. Itu bahasa Indonesia. Bahasa Inggris pun sama gitu kan. Ya banyaklah contohnya. Mirip-mirip bahasa Inggris grammar itu dengan bahasa Arab nahwu, terutama kalau ketika belajar TOEFL itu sampai titik koma itu merubah makna, apalagi bahasa Arab. Udah jelas kenapa lahir ilmu nahwu, sejarahnya kan karena kekhawatiran khalifah pada saat itu akan bahasa Arab yang sudah mulai rusak. Ketika masih di Mekah Madinah masih murni bahasa Arab ini. Masih di Mekah Madinah. Seiring Islam tersebar ke seluruh pelosok jazirah Arab, beda-beda kota, beda-beda negara, beda-beda lagi. Gitu kan. Akhirnya mulai rusak tata bahasa Arab ini. Makanya kan Imam Syafi'i pengen belajar bahasa Arab yang benar, sampai kuli dari tukang ngangsu selama 3 tahun ke bangsa Arab Badui pelosok yang masih orisinil. Terus bagian kita dari tukang ngangsu ngisi bak, ngempani onta, asal belajar apa bahasa Arab sih bener gitu kan, asal belajar apa bahasa Arab sih bener. Ini karena saking menunjukkan sudah berubahnya banyak tata bahasa Arab, pergeseran. Maka khalifah itu memintakan Abu Aswad Adu Ali untuk menyusun grammar. Zaman Nabi sih nggak ada, makanya belajar nahwu ya bid'ah. Belajar nahwu sorop ya bid'ah, karena tidak dikerjakan oleh Nabi. Lah berbicara serba bid'ah baik segala sesuatu. Nah gitu. Nah itu berarti ya jelas kenapa diciptakannya grammar nahwu, untuk jangan sampai banyak perubahan dalam bahasa Arab. Jelas sekali makna akan berubah dari harokat, dari titik, bahkan dari makhraj. Bahkan contoh, kalau pernah jelaskan kan, iya karena budu wa iya karena nasta'in kan, gitu kan? Itu ada di situ penekanan tasdid. Iyyaka na'budu, artinya iyyaka, iya ing ka panjenengan, iya ning Tuhan. Siapa Tuhan ini? Allah gitu kan. Hanya kepadamu na'budu, nyembah sopo kita, kami menyembah. Tapi kalau bacanya khafif, tidak ditasdid, ringan, iya karena abu dua, iya karena saya, enggak ditasdid, jauh banget. Yang disembah bukan Allah, matahari. Iya, kalau iya karena abu hanya kepada engkau, maksudnya Allah gitu. Kalau iya karena abu datar khafif, tidak ditasdid, hanya kepada matahari kami menyembah. Jauh kan? Berarti kita sudah menyembah matahari gitu. Nah itu kayak tadi ada bahasa di Al-Hikam itu kan tulisannya istahsana gitu, alif atau hamzah, asalnya hasuna. Hasuna maknanya bagus.
hasuna yahsunu husnan, bagus. Kemudian diikutkan fiil sulasi mazid ketiga. Kalau hasuna itu orisinil, mujarod, tidak ada tambahan. Diikutkan sulasi mazid ketiga, wajan kedua, ditambahi hamzah, sin, dan ta. Jadi istahsana. Beda maning maknanya tuh. Kalau hasuna bagus, kalau istahsana dikatakan bagus. Nah, tasrif itu kan perpindahan satu kalimat kepada bentuk yang lain untuk menghasilkan makna yang dituju. Itu tasrif. Nah, kayak tadi, kalau tidak pakai nahu, yang dipakai sorofnya saja, pasti bacanya istahsana. Cuma susunan kalimat, kalau bahasa Arab kalam gitu ya. Karena kalau dalam bahasa Indonesia, kalimat itu terdiri dari beberapa kata. Saya sedang makan, kalimat. Kalau bahasa Arab tidak, kalimat adalah kata. Saya yaitu kalimat. Kalimat isim. Makan, kalimat fiil. Kata dalam bahasa Indonesia. Kalau dalam bahasa Arab namanya kalimat. Kalau kumpulan kalimat namanya kalam. Ada lagi terdiri dari satu tapi memberikan kepahaman. Kayak contoh, kum, berdiri. Orang paham kan? Cuma satu kalimatnya tapi memberikan kepahaman. Itu beda lagi. Ada kalam, ada kalim, ada kalimat, ada kaul. Gitu. Guys, balik lagi. Kalau dari sorofnya saja itu istahsana. Tapi susunan kalimat di situ, kalam di situ menuntut ketika bahasanya tadi kan, ketika perbuatan buruk dibilang bagus, oh berarti bukan istahsana, harusnya ustuhsina, digawe mabni majhul. Contoh ini, makan dengan dimakan sama enggak? Zaid makan roti, yang dimakan, posisi yang menjadi objek dimakan siapa? Roti, gitu kan? Zaid makan roti, roti dimakan Zaid, tetap yang dimakan oleh Zaid adalah roti. Tuh, kalau dalam bahasa Indonesia aktif transitif, bahasa Indonesia. Kalau dalam bahasa Arab ada fa'il, ada naibul fa'il. Kalau doroba memukul, dirubah harokate, duriba, dipukul. Paham ya? Kalau akala mangan, dirubah harokate, ukila, dipangan. Paham? Tuh. Kalau koma berdiri, maka qima didirikan. Tuh. Fa'ala berbuat, fu'ila diperbuat. Jadi jelas harokat berpengaruh kepada makna. Jelas sangat beda harokat, beda jauh maknanya. Tadi menyembah matahari, makan dimakan, gitu kan? Satu. Itu berkaitan dengan grammar. Nah, bagaimana kalau yang perubahannya di akhir? Sama. Tuh. Ada tulisannya begini. Wawu, jim, ba, ta. Tuh. Kini Arab maca wajabat, wujibat, wajab tuh. Arab maca ende.
Nah, disitulah Bukan ya. lihat kedudukannya atau melihat strukturnya jadi apa, susunannya. Maka disitulah jangan sampai Tuhan kita bukan orang Arab gitu. Iya. Jadi yang bahasa Arab itu bahasa surga, bahasa Al-Quran. Kenapa harus membenci bahasa Arab? Iya kan? Hadis bahasa Arab, sholat wajib dengan bahasa Arab, masa Allah Maha Besar itu. Jadi bukan, ini sebenarnya hati-hati, ada distorsi untuk membenci Arab itu, hati-hati gitu ya. Jadi bahasa Arab adalah bahasa surga. Kita mempelajari bahasa Arab, kita memahami bahasa Arab, itu akan banyak memahami hukum-hukum Allah. Walaupun banyak sekarang yang sudah diterjemahkan, apalagi dengan teknologi, ada YouTube, ada Google, memudahkan kita untuk belajar gitu kan, untuk ngaji. Kalau dulu orang ngaji harus kemana, sekarang Gus Baha kita bisa lihat di YouTube misalnya kan begitu. Memang saya mau gini, waktu Gus Baha belum viral ya kan, yang ngaji di YouTube dikritik habis-habisan. Ingat ya? Oh, gurunya YouTube sanade kode colokan listrik juga. Setelah Gus Baha viral, Gus Baha bikin pernyataan bahwa kebaikan tidak perlu izin, kan begitu. Ada pertanyaan, Gus, saya ngaji pengajian Gus Baha di YouTube, apakah itu sudah tersambung sanad? Padahal saya tidak izin. Kata Gus Baha, kebaikan itu tidak perlu meminta izin. Kalau kebaikan itu butuh izin, nanti orang sholat harus izin dulu, ya kan begitu. Nah, ini teknologi memudahkan, cuma tetap harus ada guru di dunia nyata yang bisa interaktif untuk bertanya dan membimbing, kan begitu. Ada yang mengarahkan. Itu ya Kang ya. Jadi jelas makna harokat berpengaruh dengan makna. Bahkan kalau dalam sorof itu ziyadatul bina tadullu ala ziyadatil makna. Bertambahnya bangunan kalimat menunjukkan bertambahnya makna. Nah, ini seperti itu. Jadi kalau i'rab sebenarnya gini, sedikit lagi. I'rab dengan tasrif bedanya di sini. Kalau i'rab yang berubah huruf akhir, gitu kan? Al-i'rabu huwa taghyiru awal kalimi. Kata Jurmiyah, kata Amri di i'rabuhum taghyiru akhir kalim takdirun aw lafdun li amilin ulim. Kaidahnya begitu, yang berubah akhirnya kalimat karena amil yang masuk. Pokok kalimatnya nggak rubah. Kalau tasrif, perubahan kalimat dari satu bentuk ke bentuk yang lain, 12 macam bentuk untuk menghasilkan makna yang dituju. Itu. Maka kesimpulan, jangankan harokat akhir, cara baca salah saja, harokatnya ada, bacanya salah gitu kan. Tadi iya karena budu maknanya sudah sangat jauh. Itu wallahu a'lam shawab. Yang kedua,